Selanjutnya, sambutan terakhir yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada Bapak Haji Hasan Manuk SPD MPD dengan hormat disilahkan. Terima kasih karena Pak Kepala Kantor dan Romo juga memulainya dengan pantun. Izinkan saya untuk mengawali dan mengakhiri dengan pantun. Terasa mendung suasana siang ini. Adem rasanya penuh kehangatan. Sungguh indah kita hari ini berkumpul bersama dalam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita sekalian. Hormat Bupati Lembata, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Bapak Gabriel Barat. Yang kami hormati Kabar Kesbangpol yang sempat hadir bersama kita. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata, yang kami hormati Romo Deken, Ketua Majelis Ulama Indonesia, para pastor paroki, yang kami hormati pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Lembata bersama anggota yang cukup banyak ikut dalam rombongan tadi, para camat, baik camat Omesuri, Guyasuri, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir pada tenda siang hari ini, yang tidak bisa kami sapa satu persatu. Yang besar tidak kami sebut pangkat, yang kecil tidak sempat kami sapa nama, tapi yakinlah bahwa suasana kebersamaan ini sangat kami hargai. Pada kesempatan yang pertama, izinkan saya untuk menyapa kita sekalian. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya maka siang hari ini kita sekalian bisa bersua dalam suasana kebersamaan di tempat ini. Suasana ini tentunya tidak serta-merta muncul dan tidak serta diakui oleh sebagai desa sadar kerukunan, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata, juga diperkuat oleh Romo Deken tadi. Peristiwa ini hanya terjadi di 2 kabupaten. Penetapan desa kerukunan yang kemarin sore Kakanwil hadir di Sumba Barat, yang juga dicanangkan di sana hadir Bupati Sumba Barat selama seluruh Forkopimda. Karena undangan tanggalnya bersamaan, karena hari ini juga KKB meresmikan 2 bangunan SPSN kantor KUA di Sumba Barat Daya dan Sumba Barat, maka beliau menyatakan, Bapak Kabak, tolong berangkat ke Lembata dalam acara ini. Bukan sebuah kebetulan, tapi memang Tuhan tentu punya rencana dan indah pada waktunya. Karena memang yang menandatangani desa kerukunan itu saya, yang beberapa bulan lalu sempat menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. 6 bulan 8 hari saya jadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan begitu saya terima SK dari Menteri Agama, orang pertama yang menyatakan dukungan untuk saya maju jadi Kakanwil adalah Bupati Lembata saat ini. Melalui Japri, dia menyatakan adik ikut kompetisi untuk jadi Kakanwil Lembata.
Saya katakan siap abang, tapi saya punya pertimbangan lain. Saya merasa bisa karena paling senior untuk NTT dalam kapasitas memenuhi kriteria kualifikasi saya dari seluruh pimpinan yang ada. Tapi tidak sekedar itu, saya merasa bisa, tetapi saya juga harus bisa merasa. Karena saya bisa merasa, maka saya nyatakan untuk siap tidak jadi Kakamil. Ketika orang bertanya, Pak kenapa tidak maju jadi Kakamil? Apa Pak belum siap untuk jadi Kakamil? Saya katakan bukan saya tidak siap jadi Kakamil, tetapi saya sudah siap untuk tidak jadi Kakamil. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Makanya ketika berhadapan dengan Pak Sekjen, saya sampaikan Pak Sekjen, saya tidak maju jadi Kakamil. Tapi permintaan saya satu, jangan rotasi dari provinsi lain. Kader kami di Nusa Tenggara Timur termasuk saya yang memenuhi kualifikasi ada 10 termasuk saya. Kalau saya tidak ikut, 9 masih siap. 9 masih siap. 4 Kristen, 6 Katolik siap. Kenapa kamu tidak ikut? Saya berikan penjelasan. Oh ya, kalau pertimbanganmu itu kami siap untuk mendukung. Akhirnya yang jadi Kakamil saat ini adalah staf saya yang selalu dampingi saya di kala itu. 3,5 tahun bersama saya di sekretariat. Saya promosikan jadi kepala kantor di Manggarai, mutasi ke Manggarai Timur. 3,5 tahun juga jadi kepala kantor. Beliau diorbitkan jadi Kakamil. Sehingga begitu pada saat dilantik Pak Menteri di Jakarta tanggal 8 Oktober kemarin, di ruangan itu pada saat selesai dilantik, semua dikasih kesempatan untuk foto bersama. Saya dengan spontan saya katakan, Bapak Kakamil, silakan ke sini kita foto bersama. Kaget beliau, kaget karena baru seumur-umur saya panggil Bapak. Karena selama ini tidak pernah luput dari bibirnya menyapa saya Bapak. Karena beliau masih menganggap saya sebagai atasannya. Saya bilang, Bapak, sekarang waktunya untuk Bapak. Sekarang waktunya untuk Bapak. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Sekarang masanya Bapak untuk memimpin kami di NTT. Beliau kaget karena tidak pernah berubah bahwa saya menyapa dia Bapak dalam forum itu. Kaget tapi air matanya bercucuran. Bapak, saya belum siap untuk dipanggil Bapak. Saya bilang siap tidak siap harus siap. Ya. Air matanya jatuh. Saya bilang ini air mata kebahagiaan. Karena kata seorang psikolog terkenal, dia menyatakan bahwa ketika jiwa manusia ini meluap sehingga raga serta jasmani terlalu terbatas untuk memuat rasa, maka pecahlah tangis dan tawa. Orang bisa menangis manakala dirundung duka, nestapa, lara, susah. Tapi jangan lupa bahwa orang juga bisa menangis manakala tingkat kebahagiaan melampaui batas rasa. Inilah momen kebahagiaan untukmu yang tidak bisa dibendung air mata. Itulah air mata kebahagiaan. Begitupun sebaliknya, orang bisa tertawa manakala dalam keadaan senang, riah, gembira, itu hal biasa. Tapi jangan lupa bahwa orang juga bisa tertawa manakala tingkat kekecewaan melampaui batas rasa. Bapak Ibu pernah nonton di YouTube tanggal 17 April 2019 ada seorang pakai peci hitam seperti saya ini, pukul tiang listrik, pikul kursi hijau, lalu dia bertanya, mana kursi saya, mana kursi saya. 500 juta hilang, tapi kursi DPRD 2 Bojonegoro dia tidak dapat. Stres. Jadi Bapak dan Ibu kalau ketemu orang di jalan tertawa sendiri, geleng kepala sendiri, itu jangan dipikir dia dalam keadaan senang itu. Jangan dipikir dia dalam keadaan senang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, senang dan gembira dalam suasana kebersamaan ini karena toleransi kita di Nusa Tenggara Timur, terutama di Lamaholot, tidak dibentuk. Memang toleransi sudah dilahirkan memang dari budaya, akar budaya. Dan di NTT di Forum Nasional saya selalu mengatakan indeks kumulatif kerukunan Nusa Tenggara Timur selalu menempati urutan atas. Karena kami di Nusa Tenggara Timur itu diikat dengan 3 hal. A, P, A. Agama, pemerintah, adat.
bagian yang ketiga ini urutan terakhir, tapi yakinlah dia punya kekuatan lebih dari kekuatan agama. Maka disampaikan oleh orang tua kita tadi mewakili tokoh sesepuh di kampung ini, orang belum paham tentang agama, tetapi adat dan budaya mengikat bahwa kita adalah satu, maka kekuatan luar biasa itu membuat kita menjadi satu. Bapak dan Ibu, dan memang di kampung begitu, beda agama tapi rumah adat kita satu. Siapa yang kepala suku dia ngomong, yang lain mesti ikut. Biar kau doktor, tapi doktormu itu di lembaga pendidikan sana. Kalau masuk rumah adat, kau dengar dulu itu orang tua itu ngomong. Sekarang ini karena ilmu tinggi terkadang mengabaikan hal-hal prinsip budaya. Mudah-mudahan lembata tidak terjadi. Kita tetap merawat kerukunan ini, dan penetapan desa sadar kerukunan lembata bukan karena saat itu saya jadi kakak milik saya orang lembata, tapi memang sudah layak, sudah lama, tentunya dengan kriteria-kriteria yang salah satunya seperti digambarkan oleh orang tua tadi. Masjid itu dibangun oleh kaum Islam sendiri atau semua gotong royong. Gereja bagaimana? Terus selama ini seperti apa toleransi antar umat beragama? Dalam dimensi sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apapun agamanya, apapun sukunya, dia tidak akan mungkin hidup tanpa bantuan orang lain. Senyum saja Bapak dan Ibu tanpa modal, tapi saya bisa senyum ini karena ada rangsangan. Ada rangsangan dari saya dan ada stimulan dari saya dan ada respon dari Bapak dan Ibu. Bisa dibayangkan kalau saya berdiri tertawa di sini, Bapak dan Ibu tidak ada. Berarti saya masuk kategori orang yang tertawa tadi. Senyum saja kita harus butuh manusia yang lain, apalagi hal-hal yang lain. Luar biasa. Bapak Gab tadi pas duduk di rumah adat, beliau toleh ke kanan, Bapak dari provinsi kan? Saya bilang, iya, saya dari provinsi Ama. Ama lupa saya Pak. Aduh, saya sudah mau pensiun ini, saya sudah lupa. Saya bilang, Ama tahun 2008 Ama jadi kepala dinas pendidikan Lembata. Saya urus pendidikan Islam di Nusa Tenggara Timur. Kita dua ketemu di Denpasar di satu hotel, pulang kita dua satu pesawat. Saya yang antar Ama di hotel Maliana di Tode Kisarku. Oh iya, Ama lupa saya tidak akan lupa Ama. Inilah suasana hidup, dan ini kerukunan ini terbentuk. Mohon izin tadi Pak Bupati pas jalan menuju ke sini, beliau WA. Saya tadi pagi masih cek ke beliau. Saya bilang, Abang, tidak di Lembata, kira-kira siapa yang bisa mewakili Bupati Lembata hari? Oh ada staf ahli hadir di sana. Oh iya baik. Pas turun di tangga tadi, WA-nya beliau masuk. Walaupun nanti Pak staf ahli sampaikan salam saya untuk tokoh masyarakat, tapi tolong sampaikan lagi salam saya untuk tokoh dan masyarakat di desa wilayah dan undangan sekalian. Maka amanat ini saya sampaikan sekali lagi, salam dari Pak Bupati Lembata untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Terkadang kita ini terkotak-kotak karena pilihan-pilihan, tapi yakinlah bahwa Kementerian Agama itu kementerian yang menata sesuatu hal yang prinsip dan tidak mungkin masuk dalam kotak-kotak itu. Masuk dalam kotak-kotak itu. Makanya ketika saya bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi safari pendidikan ke beberapa kabupaten, karena beliau Kepala Dinas, saya kebetulan saat itu Kakanwil, saya bilang, adek kita dua jalan-jalan. Dari dulu dia minta bahwa saya harus masuk di madrasah juga. Kalau begitu ikut saya. Kalau kami masuk di SMA Karolus, SMA Katolik, SMAK, SMTK, Kristen, terus sekolah negeri, masuklah di madrasah. Beliau bilang, aduh, suasana penyambutan kamu di madrasah ini beda. Semua abang, ini tidak akan yang selamanya saja sudah dihargai seperti ini. Saya bilang bukan persoalan sekarang saya kakak Wil. Saya tidak kakak Wil pun dari dulu seperti ini penyambutannya. Oh begitu ya? Iya. Karena seluruh Nusa Tenggara Timur ini dapur sekretariat ini saya yang pegang.
Jadi kalau saya panggil pasti mereka menyahut. Saya panggil pasti mereka menyahut. Karena mutasi guru MI, promosi jadi kepala sampai KUA pun tetap saya yang urus. Jadi saya panggil Kementerian Agama Nusa Tenggara Timur, insya Allah menyahut. Apalagi madrasah di Kedang ini. Ya, bisa juga belum dipanggil sudah menyahut. Saya sering sampaikan di ini loh, pembinaan di daerah, saya bilang kita PNS ini kadang lupa kenapa? Lupa baca-baca tanda-tanda yang diberikan oleh istri pada saat mengecek keuangan rumah tangga. Saya bilang kalau PNS yang gajinya dipegang oleh istri, dia tahu itu, bahwa dalam 1 bulan itu istrinya senyum 3 dimensi. Tanggal 1 sampai tanggal 10 istrinya senyum seperti apa, dia tahu itu. Belum dipanggil sudah menyahut, belum ditanya sudah jawab, belum diminta dia sudah kasih. Yang tertawa berlebihan ini asumsinya pasti di luar hal yang sewajar. Tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 itu senyum standar. Ditanya baru menyahut, ditanya baru jawab, dipanggil baru menjawab, diminta baru dikasih. Nanti tanggal 21 sampai tanggal 30 ini senyum dimensi ketiga. Itu mohon dipahami, dipanggil tidak menyahut, ditanya juga tidak jawab-jawab, diminta juga tidak dikasih-kasih. Sebagai suami harus paham itu, bahwa istri sudah minim sekali dia pegang uang itu. Itu harus jawab. Jawabannya apa? Kasih amplop tambah. Begitu. Begitu saya kasih pembinaan di ibu Darmawani, bapak ini omong di kampung suami, nanti di suami-suamimu akan saya omong begitu. Kan ada ibu-ibu yang lapor kalau suaminya tidak kasih gaji di dia. Saya panggil suami di kabupaten lain. Bagaimana kau tidak bisa kasih gaji di kau punya istri? Tidak boleh itu. Saya jelaskan A, B, dan C. Oh iya bapak saya. Bagaimana mungkin kau kalau laki-laki kau pegang uang terlalu banyak, ada peluang untuk kau berpikir lain. Jangan kau pegang uang terlalu banyak. Mau jadi laki-laki setia? Iya. Setia apa? Ya setia bagus, tapi jangan setiap tikungan ada. Setia juga itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kerukunan ini kami hadir di sini bersama Romo Ketua MUI, Bapak Staf Ahli, Pak Ketua Kesbangpol, hanya mau menyatakan dukungan kami bahwa suasana seperti ini tetap terpelihara dan dirawat. Kementerian Agama sebagai leading sektor untuk merawat kerukunan ini itu sudah ditandai dengan dikeluarkannya peraturan bersama 2 menteri. Menteri Agama nomor 9, Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2006 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama, yang leading sektornya kalau di tingkat provinsi SK dikeluarkan oleh Pemda Provinsi, di kabupaten kota SK-nya dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Kota melalui Kesbangpol. Maka kehadiran beliau siang hari ini bukan sebuah kebetulan, tapi beliau sadar betul bahwa beliau hadir karena penting. Ini momen penting, ini momen pilihan, bukan pilihan momen-momen. Ya. Karena yang hadir semua siang hari ini adalah orang-orang penting, bukan yang penting orang-orang. Karena saya yakin bahwa semua yang hadir siang hari ini adalah orang bermakna. Karena makna yang bermakna hanya bisa dimaknai oleh orang bermakna. Romo dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah terbukti bahwa kita Nusa Tenggara Timur, Lembata, ending kebersamaan dan kerukunan ini sudah luar biasa. Saya mohon izin, saya berangkat haji tahun 2013 bersama istri. Itu pada saat acara tasyakuran untuk keberangkatan, itu yang mewakili untuk menyapa undangan sekalian pada saat itu, ya adalah saudara saya juga, saudara sesuku, yang saat itu masih menjadi Direktur Pasca Sarjana Universitas Katolik Widya Mandira, yang tidak disangka saat ini menjadi Bupati Lembata. Begitu saya pulang haji, itu juga ada rombongan mahasiswa IDAP jemput di pintu keluar. Begitu kami keluar, gong gendang, tarian di mobil pick up mendahului kami ikut. Saya pada saat keluar saya bilang, ini orang gila dari mana ini? Orang pulang haji dijemput dengan gong gendang begitu. Ternyata semakin lari sampai di kantor gubernur perempatan, mobil belok kanan. Saya haji mana lagi yang arahnya ke bawah ini?
Sampai di depan CV Guntur, mobil belok kanan masuk. Waduh, ini ke arah saya punya rumah ini. Ternyata begitu saya turun dari mobil, masuk di halaman rumah, ternyata beliau sudah dengan istri di situ. Standby sejak siang untuk menerima kehadiran saya bersama istri. Itulah Bupati Lembata sekarang. Saya bicara tidak dalam konteks politik, Bapak dan Ibu. Saya batasi memang. Ya, saya batasi memang. Tapi saya bicara dalam forum kerukunan dan contoh-contoh konkret yang perlu kita pahami bersama dalam kebinekaan ini. Hanya saja bahwa di Alor saya dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sempat duduk di kursi panas rumah jabatan Bupati Alor yang lagi heboh pada saat itu. Beliau mencak-mencak dengan pegawai Kementerian Sosial pada saat itu. Saya bilang, adik, ini beliau mau terima kita betul atau tidak ini? Betul, ini malam ini beliau dari daerah. Ternyata betul. Setelah sholat maghrib, beliau terima kami di situ. Saya duduk, saya ini kursi panas ini, jangan sampai dia bentak kita dua lagi. Ternyata tidak, terima kami dengan baik, makan malam, kami pulang. Besoknya perintahkan Kepala Dinas Pendidikan Alor dampingi kami sampai acara selesai. Di ND juga begitu. Bupati silaturahmi kami sama-sama. Sampai di Pulau Ende Kepala Dinas dampingi kami. Di beberapa kabupaten yang lain juga begitu. Hanya Lembata ini, mungkin karena saya dan Kepala Dinas itu orang Lembata, dianggap pulang kampung, maka kami bisa jalan sendiri ke lokasi masing-masing. Iya, saya memahami sederhananya begitu. Saya bilang, adik, ini nampaknya karena kita dua ini mau pulang kampung, dianggap kita sudah tahu jalan. Ya kita cari sendirilah sekolah di mana. Nanti kita sampai di sana. Mudah-mudahan saja tidak ada orang melihat kehadiran kita dua ini dalam kacamata politik. Saya bilang saya sih tidak. Tapi kamu bisa berpotensi untuk orang lihat politik karena kamu eselon 2 di Pemda. Siapa tahu satu ketika kamu jadi pejabat Bupati Lembata. Saya beritahu Linus pada waktu itu. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Kita nikmati saja suasana kebersamaan ini, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Pak Gabriel, beliau ini senior saya di bidang pendidikan. Pak Pius ya? Oh iya, ini kakaknya yang dulu adik kelas saya di SMA PGRI. Ini kalau kakaknya saya kenal baik, luar biasa. Memang hidup ini perjuangan, Pak Tanis. Ya, saya dengan Pak Linus ke Alor itu teman SKO-nya dulu kakak kelas, si Saiful Oan, kepala MI di situ. Dia sempat guyon, dia bilang ke saya, Bapak, ini dulu adik kelas saya di SKO Kupang. Saya jawab, nah inilah hidup. Hidup bukan perlombaan, sehingga butuh ada persaingan. Hidup itu perjuangan. Karena setiap orang punya perjuangan berbeda, jalan hidup pasti berbeda. Jalan hidup jadi kepala madrasah, jalan hidup dia jadi kepala dinas. Karena perjuangannya berbeda. Untuk mencapai titik jadi kepala dinas itu tidak gampang. Tangga-tangga sudah dilalui. Kadang orang hanya melihat ketika orang sudah duduk di atas lalu mengatakan, kamu hebat ya. Tidak tahu bahwa merayap dari bawahnya seperti apa. Senang sekali Bapak dan Ibu, Romo Deken, luar biasa Lembata ini dari dulu. Saya punya cerita Romo, ketika kita acara di depan kantor Kementerian Agama waktu itu Romo ya, tanggal 10 saya tidak salah ya, Februari. Waktu itu Pak Wakil Bupati juga datang, Pak Thomas waktu itu. Agak terburu-buru saya tinggalkan lokasi karena saya harus kembali ke Kupang mau ke Jogja. Begitu saya terbang dari Kupang ke Jogja di ruang tunggu Bandara Juanda Surabaya, di lantai 2 situ saya bertemu dengan 2 orang suster. Saya tidak terlalu berpikir bahwa suster ini saya kenal. Tapi ada di antara salah satunya itu dia mengenal saya. Dia bilang, Bapak dari Lembata. Saya bilang, iya, suster kenal saya ya. Iya, Bapak pernah acara di Pemda kemarin, Bapak kasih sambutan di sekolah Semak itu. Oh iya, pasti sekolahnya Bapak Jack ini pasti. Saya bilang, suster. Dia bilang, ini suster ini juga orang Lembata juga. Saya tatap itu suster, dia juga lihat saya. Dalam hati saya bilang, masa ini orang jadi suster ini? Akhirnya tapi saya tanda ada tai lalat. Saya kayaknya dia.
Yakin saya bilang, Lembata, iya. Saya sebut dia punya nama panggilan waktu SMA tahun 86. Kami pisah dari tahun 86. Saya sebut nama panggilannya. Iya, saya itu. Nah, terus saya siapa? Dia bilang, kamu bukan Nasir. Karena Nasir, saya pesta perak 25 tahun kemarin, dia datang ke rumah di Eropa. Wahid bukan. Ah, kamu Hasan. Ah ya, saya sudah itu. Dia bilang, kau duduk di sini. Saya duduk dekat. Saya bisik. Saya tidak kira kalau kamu jadi suster ini teman. Dia bilang, kau jangan ngomong-ngomong lagi kan. Saya bilang, iya, soalnya hampir semua kami laki-laki di satu kelas waktu itu kau sumaki kami semua. Kau mulut ini mulut jalan tol yang tidak bisa direm. Tapi ternyata Tuhan memberikan petunjuk kepadamu sampai hari ini luar biasa. Terus dia tanya saya begini, teman anggota DPRD kan? Tidak, saya pegawai negeri. Teman pegawai negeri di mana? Saya di Kementerian Agama. Di mana? Di Kanwil. Dia kaget juga Romo. Model kau begini kerja di Kementerian Agama kan? Saya bilang, teman bisa jadi suster, kenapa saya tidak bisa kerja di Kementerian Agama? Ya, jalan hidup berbeda, pilihan hidup kita berbeda teman. Kita pasti mau mengakhiri hidup dalam suasana yang berbeda tapi menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu baik pada akhirnya, yaitu husnul khotimah. Kira-kira begitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, senang berjumpa dalam suasana kebersamaan pada siang hari ini. Romo, Bapak Gab, Pak Stanis, titip salam untuk seluruh komponen Pemda Kabupaten Lembata, luar biasa. Mari kita bersatu untuk membangun Lembata dalam suasana kebersamaan. Ada yang tanya, kenapa tidak pulang mengabdi di Lembata? Saya bilang, membangun Lembata tidak mesti harus ada di Lembata. Daripada di Lembata membuat kacau Lembata, mendingan saya di luar Lembata tapi bisa membangun Lembata. Jawaban saya standar begitu. Ya. Karena Lembata ini sudah banyak orang pintar. Karena terlalu banyak orang pintar melupakan budaya. Lupakan budaya, hal-hal prinsip. Ilmunya tinggi tapi etikanya rendah. Hormat terhadap orang tua hampir sudah tidak ada. Hampir sudah tidak ada. Hampir hal-hal prinsip yang dulu itu diabaikan betul, itu diabaikan. Maka kita hadir dengan rukun. Kami Kementerian Agama itu mendorong sebuah program yang vital, yaitu moderasi beragama. Dari FKUB tercipta kerukunan, akhirnya Bappenas melalui permintaan Presiden sudah ditetapkan dalam lembaran negara bahwa moderasi beragama itu sudah menjadi RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, sehingga fokus anggaran sebagian juga tetap menjadi bagian yang prinsip dalam kaitan dengan moderasi beragama, dan itu leading sektornya ada di Kementerian Agama. Untuk KUB sama-sama kita, karena mohon maaf Bapak Gab dan Pak Stanis, itu kami di Kementerian Agama seluruh Indonesia itu patok anggarannya sama. Kabupaten berapa, provinsi berapa sama. Karena Bappenas dan Menteri Keuangan menyetujui itu. Sedangkan di kabupaten, kota, dan provinsi se-Indonesia masing-masing sesuai dengan porsi anggarannya. Harapan kami, kemarin bulan lalu kita rapat bersama dengan Kesbangpol Provinsi, hadir juga Ibu Ketua DPRD Provinsi, Ibu Emi, hadir juga untuk bicara tentang kontribusi Pemda terhadap FKUB Provinsi. Alhamdulillah tiap tahun tidak banyak, tapi 250-an juta Pemda Provinsi tetap kasih FKUB Provinsi. Mudah-mudahan Lembata bisa ingat dan bisa lihat juga FKUB menjadi hal yang penting. Harapan kita jangan saja cari tokoh agama ketika suasananya kacau baru cari tokoh agama, tetapi butuhlah dukungan dari tokoh agama, karena memang agama menjadi hal yang prinsip. Setiap orang pasti ingin bahwa sesuatu itu tenang, dan doa itu ada orang menyepelekan Pak. Ada orang menganggap Kementerian Agama ini kementerian doa. Jadi saya bilang iya, tapi Bapak Ibu tidak sadar sebelum Bapak Ibu ada sampai Bapak Ibu tidak ada, agama sudah urus daftar nikah, anak belum ada, Kementerian Agama sudah urus. Sampai di pemakaman Kementerian Agama urus juga itu Pak. Jadi Pak jangan menganggap remeh Kementerian Agama. Doa, tetapi jangan lupa bahwa doa itu penting. Ibarat payung tidak pernah menghentikan turunnya hujan.
tapi dengan payung orang berlindung untuk tidak kehujanan. Begitupun doa. Dengan doa tidak membuat orang terhindar dari masalah, tapi dengan doa membuat orang tenang untuk menghadapi masalah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini saja. Saya ini belum siap jadi pejabat, Pak Gam. Karena 6 bulan jadi kakak ini, setiap kali sambutan disodorkan konsep. Saya ini kan satu orang kalau bicara konsep kaku saya harus baca begini, kaku. Begitu juga hari-hari awal jadi kakak mil, dilayani standar sebagai kakak mil. Saya protes. Datang hari pertama dibukakan pintu mobil, diangkat tas. Saya protes kepada Kasubag, jangan saya dilayani begini. Besoknya satpam yang lain lagi buka pintu mobil, ambil tas lagi. Saya beritahu mulai besok jangan ada yang lain saya begini lagi. Kasubag umum tanya, kenapa Bapak? Saya khawatir pada saatnya kakak mil yang menggantikan saya ini datang, kakak mil definitif dilantik, saya datang, saya tunggu untuk dibukakan pintu, tidak ada orang yang buka pintu untuk saya. Lebih bagus saya turun sendiri dari sekarang dan seterusnya saya turun sendiri daripada tidak ada orang yang buka. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akhiri. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini membawa berkah untuk kita sekalian. Saya ini dengan pantun, saya akhiri dengan pantun juga. Layang-layang terbang melayang, anak ayam disambar alam, tanah lembata selalu kukenang, dalam hati terbayang-bayang. Pantai Loleng pasirnya putih, di situ tempat memadu kasih, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian, salam, salve, salam kebajikan, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.